Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermanto, NIM E01231136. Prodi Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama. Baiklah, pada sore hari ini saya akan menjawab soal UTS dari Pendidikan Islam Nusantara. Yaitu soal yang nomor pertama, apa yang Anda ketahui tentang istilah, konsep, polemik, dan Islam Nusantara? Istilah Islam Nusantara sendiri adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisional lokal, budaya, adat istiadat di tanah air. Islam Nusantara merujuk pada konteks geografis, yaitu Islam yang berada di kawasan Nusantara. Islam Nusantara pengejawantahan ajaran Islam kepada masyarakat Nusantara. Misalnya dahulu kala di Tanah Jawa, Wali Songo mendakwahkan ajaran Islam yang ramah dan santun kepada masyarakat Jawa. Konsep Islam Nusantara itu sendiri memiliki karakter yang sangat khas, yakni perpaduan antara ajaran Islam dan budaya Nusantara, dan menjadi aspek penting dalam menciptakan kehidupan yang damai dan toleran di Indonesia. Untuk polemiknya itu sendiri, Islam Nusantara mengalami polemik setelah Islam ini digagas, yaitu Islam Nusantara menghadapi tantangan dan kritik dari aliran Islam yang lain. Tantangan datang khususnya dari para penganut aliran Wahabi atau aliran serupa yang hendak membersihkan Islam dari unsur-unsur lokal yang dianggap tidak Islami, yang sering dihujat sebagai praktek syirik, tahayul, bid'ah. Sementara menurut pendapat dari Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam telah secara terang-terangan menentang konsep Islam Nusantara. Islam Nusantara dikritik sebagai suatu bentuk Islam sinkretisme yang merusak kesempurnaan dan ketunggalan Islam, serta dianggap merusak dari persatuan umat. Dan menurut pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bapak Gus Rizal Ghazahar, berpendapat bahwa Islam Nusantara adalah tambahan yang tidak perlu untuk Islam yang sudah sempurna. Oke, soal nomor 2, jelaskan istilah Islam Arab dan Islam Nusantara. Islam Arab sering diasosiasikan sebagai beberapa sifat yang negatif seperti kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan terhadap perempuan, tidak menghargai tradisi dan warisan sejarah yang digambarkan dengan penghancuran heritage dari Mekah dan Madinah, serta cenderung menolak inovasi dalam pemikiran keagamaan. Islam Nusantara, istilah ini mulai populer sejak peralihan dari abad ke-20 ke abad 21 sebagai respon terhadap gerakan Islam transnasional. Ide tentang Islam Nusantara adalah wujud dari semangat penyebaran Islam. Pada dasarnya, Islam dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi universal dan sisi lokal. Lalu kita lanjut ke soal nomor 3. Menurut pendapat Anda, seperti apa wujud dari Islam yang ideal? Oke. Menurut pendapat saya, wujud Islam yang ideal itu adalah Islam yang berakidah dan bersyariah yang kuat. Maka Islam akan melahirkan
akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Inilah 3 ciri sosok muslim ideal yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, yakni mempunyai akidah yang kuat, ibadah yang kuat, dan akhlak yang mulia. Islam rahmatan lil alamin senantiasa selalu menerapkan nilai-nilai perdamaian, persaudaraan, toleransi, kesantunan, dan keseimbangan dalam kehidupan di dunia, khususnya di Indonesia. Lalu kita beralih ke soal yang nomor 4. Apa pendapat Anda dengan istilah Islam damai untuk dunia? Menurut pendapat saya, Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian antara sesama agar saling mengenal, saling memahami, menghargai, dan bertolong-menolong dalam kebaikan. Hidup di dunia bukan untuk bermusuhan, bukan untuk berkonflik, bukan untuk berperang dan saling bunuh-membunuh, melainkan adalah untuk beribadah dan membangun kedamaian antar bangsa di dunia. Oleh karena itu, justru sekarang banyak negara-negara Islam yang ditindas oleh negara-negara lain. Dan Islam selalu dituduh dengan kata-kata teroris. Padahal semua itu hanyalah propaganda dari media-media barat. Justru negara yang memfitnah Islam teroris adalah negara yang melakukan teroris itu yang sebenarnya. Yang menuduhnya itu adalah si pelaku teroris itu yang sebenarnya. Contohnya adalah Zionis Israel yang saat ini sedang membantai kaum muslimin di negeri para nabi, yaitu di negeri Palestina. Semoga dengan paparan ini akan mendapatkan manfaat, dan demikianlah jawaban dari soal UTS ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.